Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stadion radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms at the earliest possible moment. General Douglas MacArthur has been appointed the Supreme Allied Commander to receive... Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan kita ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menjadi Indonesia. Tanah putra masih berada di tangan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan kabar yang mengembirakan untuk kita semua bahwasanya Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Saya mendapatkan kabar ini dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Sungguh kabar gembira yang mengatakan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, Jepang sudah tidak berkuasa lagi karena Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Sedangkan Sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan kita kali ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya? Ya, saya setuju dengan Bapak. Memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, jika kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Gimana? Kalian setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan kita ini diproklamirkan oleh anggota PPKI. Lalu, mengapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak mau ada campur tangan Jepang untuk memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kita harus menolak hadiah apapun dari Jepang. Karena yang menyusun kemerdekaan ini adalah kita. Tepat sekali. Sebaiknya kalian semua harus segera pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu hal ini. Saya dan yang lain akan menyuruh golongan muda untuk membantu merebut kekuasaan Jepang. Baik. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wicana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Oh ya, ada keperluan apa ya? Begini Bu, jadi ada hal yang penting yang ingin kami bicarakan. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar ya, saya pengen ketemu Kang Masnya. Kang Mas, Kang Mas. Ada yang ingin dicari? Iya, siap. Sana kemudian Kang Mas yang bicarakan tingkat ini. Baik Bu, saya akan temukan mereka. Ya, silakan duduk. Saya dengar dari isi saya ada yang ingin dibicarakan. Apa itu? Begini, kemarin kami mendapatkan kabar bahwasanya Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi, otomatis telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Maka dari itu, kemarin kami mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju bahwasanya Bung Karno dan Hatta segera menyusunkan kemerdekaan Indonesia. Secepatnya. Mungkin saya usahakan setelah dirundingnya dengan para anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengulur waktu lebih lama lagi. Ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat bila kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi, untuk apa kita menyanyikan kemerdekaan ini? Nanti saja setelah kita berbicara dengan para anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda mengadakan rapat bersama PPKI, karena saya takut Jepang tahu rencana kita dan menghalangi negara kita untuk merdeka. Tapi
PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para anggota golongan tua itu. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu. Karena saling mempertahankan pendapat, 4 orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu, Soekarno meminta golongan tua untuk pergi ke kediamannya. Bagaimana ini Bung? Para pemuda mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya secara matang agar tidak terjadi sesuatu hal yang diinginkan. Saya setuju. Sekarang yang terpenting adalah menghadapi para sekutu yang hendak menguasai negeri ini. Dan itu, masalah dalam acara pada sidang rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, berarti kita semua telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rangkas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sedangkan golongan tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Muhatta ke luar daerah Jakarta untuk terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi bagaimana ya? Bagaimana kalau ke Rengas Dengklok? Di sana keamanan terjamin. Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rangkas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum, Bung Karno. Assalamualaikum, Bung Karno. Iya, ada apa ya? Jadi gini, Assalamualaikum, Bung Hatta. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhatta tiba di Rangkas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta, karena apa tujuan kalian bertahan di dalam? Maaf atas keadaan kami. Kita semua diselamatkan. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi itu. Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas di dalam sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya lagi manis belaka? Apa yang Anda harus lakukan? Selamanya kita harus menunggu dari Jepang itu. Kita harus memproklamasikan sekarang juga. Di mana rakyat-rakyat kita telah bertahun-tahun terbelenggu di tangan mereka sendiri. Mereka harus bebas. Tenang saudara-saudara, kita bicarakan hal ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Dan Bung Latif, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Hatta, Bung Karno, mari ikuti saya. Saya mengerti pertimbangan Anda tentang proklamasi ini. Kami tidak bisa mempertimbangkannya dengan baik. Saya yakin kita bisa untuk memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita semua bisa melakukannya? Asalkan kita melakukannya bersama, kita pasti bisa melakukannya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sudah menyusun strategi untuk mencegah pertahanan dari serangan Jepang atau sekutu yang ingin menerima proklamasi dari kita. Lalu bagaimana, Bu? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini.
Di mana kacamataku? Ini, Bung. Pada pukul 17:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengkas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami semua setuju bahwa kemerdekaan Indonesia dilaksanakan tanpa campur Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melakukan sesuatu. Selesailah perundingan di Rengkas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di Rumah Laksamana Medan. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksana Medan. Bentar ya, biar saya panggilnya dulu. Baik, silakan. Saya turut berbahagia atas apa yang telah kalian sampaikan tadi. Silakan pergunakan alat yang kalian butuhkan di sini. Apakah ada kertas dan pena, Laksamana? Baik, saya coba ambilkan. Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana, Bung? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya mengusul bagaimana kalau yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Muhatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana semuanya? Setuju! Tolong Anda ketikkan proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di rumah ini ada musik penting? Oh, ada. Mari kita. Setelah usai perundingan di Rumah Laksamana Medan, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa yang amat penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk memerdekakan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jika kita juga tetap menuju ke arah cita-cita dari zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya.
Sekarang sudah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan sejahtera bersama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Langkah tegap maju. Jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Jalan di tempat. Gerak.